Itu kami beranggapan bahwa mereka juga ikut terlibat dalam ucapan yang disampaikan oleh Budi Dalton itu sendiri. Bang, ini kan kejadiannya. Ya. Biarkan atau gimana? Dia kan menyampaikan ini ekspresi untuk tertawa. Nah, di situ sama halnya dia membenarkan dan mengiyakan itu, dan kami anggap ya dia ikut terlibat. Pak Budi Dalton sendiri di video TikTok sempat minta maaf dan bilang bahwa ucapannya tidak ada maksud mengandung penghinaan. Tanggapan seperti Abang seperti apa? Makanya saya sampaikan tadi, untuk video mereka sebelum kami ke sini, kami tidak mengetahui ada video permintaan maaf atau permohonan maaf dari mereka itu sendiri. Bang, ini kan Mungkin videonya selanjutnya bisa disampaikan oleh kuasa hukum saya. kan udah minta maaf kan sendiri. Jadi harusnya minta maaf yang seperti apa, Bang? Dari klarifikasi dari pihak mereka. Jadi gini ya, Ada tuntutannya nggak? memang yang mengucapkan itu kan Budi Dalton. Tapi ketika di dalam video itu kita analisa, ternyata kan Sule dan Mang Sasu itu justru malah seolah-olah menikmati, ikut tertawa dan tergelak di dalam ucapan itu, seolah-olah tidak ada yang salah gitu. Makanya kenapa klien kami ini akhirnya menyeret mereka berdua supaya untuk diperiksa gitu. Karena ini kan masih dalam tahap laporan, tentu kan ada permintaan klarifikasi dari kepolisian gitu. Kalau memang dia sendiri menikmati ocehan-ocehan yang cenderung menghina Nabi Muhammad, ya kenapa dia tidak protes saat itu ketika Budi Dalton mengatakan semacam itu? Kenapa dia malah ikut tertawa dan seolah-olah menikmati candaan yang bersifat demikian gitu? Bang, ini kan kalau nggak salah udah 3 tahun lalu ya videonya. Kenapa baru dilaporkan sekarang? Karena klien kami sendiri baru tahu 2 hari yang lalu, makanya kenapa baru lapor. Dan mungkin banyak juga netizen atau publik yang baru tahu ternyata itu sudah lama, tapi kan baru mencuat seminggu belakangan gitu. Tapi secara hukum sendiri itu bisa diproses, Bang. Bisa kan, masa kadaluarsanya masih lama kan. Dan terkait dengan sudah ada permintaan maaf Budi Dalton, nah ini kan masalahnya terkait dengan agama, terkait dengan umat Islam yang di Indonesia ini mungkin lebih dari 80% dari jumlah penduduk Indonesia. Nah, bagaimana mungkin orang bisa minta maaf pada ajaran yang sudah dicidrai gitu. Sedangkan dia minta maaf pada tokoh-tokoh ulama, pada tokoh-tokoh ormas Islam gitu. Apa kapasitas ulama atau tokoh Islam untuk memaafkan dia? Sedangkan yang kecewa dan marah mungkin ada jutaan di luar sana, termasuk klien kami juga tidak ada permintaan maaf terhadap dia gitu. Dan tindakan hukum ini adalah bagian dari upaya dia untuk mewakili rasa kecewa dan sakit hati. Kenapa sih mesti bercanda itu modelnya begitu dan kualitasnya serendah itu gitu. Dan harapan kami tentu ke depan pelawak Indonesia itu kalau melawak cobalah yang lebih konstruktif, lebih progresif dan lebih menggembirakan untuk semua orang. Tidak ada rasa untuk misalnya menyudutkan atau melecehkan kelompok-kelompok lain gitu. Bang, ini kan undang-undangnya ITE ya? ITE termasuk Ya, ancamannya Berapa di atas 5 tahun. Tapi sebelumnya ini kan bicara soal masalah penistaan agama, Bang. Ada konsultasi atau mungkin konseling dulu ke pihak terkait misalnya MUI gitu? Untuk Bagi ini? kami tidak ini ya, tidak ada kaitannya dengan MUI, karena kan klien kami juga bagian dari umat Islam, dan ketika terkait dengan pasal-pasal hukum ya tentu lebih relevan kita konsultasi dengan penyidik ya. Dan kita dari jam 10 tadi sudah di sini, makanya setelah berdebat dan berdiskusi panjang akhirnya ya kita sama-sama menyepakati yang lebih relevan adalah pasal-pasal yang hari ini diterbitkan di dalam laporan polisi ini. Berarti pasal 100 ya, Bang? Iya betul. Jadi pasalnya penistaan agama, informasi yang menimbulkan rasa kebencian, penistaan agama, dan dijuntukan dengan Undang-Undang ITE karena itu tersebar melalui internet atau YouTube kan. Selanjutnya dipanggil mungkin sebaiknya atau seperti apa? Ya tentu penyidik sudah tahu ini ya,
proses hukum ya tentu mereka akan dimintai klarifikasi apa motif dari semua ini, karena klien kami juga mempertanyakan kenapa sih bercanda menyerempet agama yang sebenarnya itu kan sangat sensitif bagi orang yang memeluk agama tersebut gitu. Sudah kami sodorkan dan kami berikan itu bukti video yang kami masukkan dalam flash disk, dan kita ajukan 2 saksi, yaitu teman dia yang dari awal memberitahukan kejadian atau tersebarnya video ini. Kalau ternyata video itu editan gimana Pak? Ya itu nanti kan tergantung penyidik setelah melakukan penyidikan atau penyelidikan kan temuannya seperti apa. Saat menyerahkan video yang abang kasih, dia utuh atau cuma potongan-potongan yang viral? Itu cukup utuh ya, karena lebih dari 10 menit. Dan kami sengaja mengambil video yang tidak ada komentar dari pemilik akun atau nggak ada watermark, nggak ada semua tambahan apapun, nggak, yang masih benar-benar kosong. Bang, ini kalau misalnya artinya tuntutan dari abang sendiri sebagai pelapor meminta pihak yang terlapor ini untuk meminta maaf secara langsung umum melalui media massa terbuka, atau tuntutannya apa Bang? Sebenarnya tergantung dari Budi Dalton, Sule, dan Mang Saswi motifnya apa dulu. Kalau memang motifnya sengaja dan ingin merendahkan atau menghina agama Islam ya tentu kita inginnya dipidana. Tapi kalau ternyata itu hanya candaan yang sama sekali tidak ada niat, lalu memang keceplosan atau kehilafan, ya tentu kalau dengan komunikasi baik-baik klien kami sudah menyampaikan akan siap memaafkan, dan memang tujuannya kan bukan untuk supaya orang dipidana, tapi mengetahui dulu motifnya apa, baru kita mengambil tindakan yang lebih lanjut gitu. Kalau memang ini mencemarkan agama ya kenapa kita diam saja, begitu kira-kira. Disebutkan sudah meminta maaf. Meminta maaf itu pada siapa gitu. Kalau memang kami baca itu di tokoh agama, apa relevansinya wong ini yang dicemarkan agama kok minta maafnya ke tokoh agama? Ya mestinya kan bisa lebih komprehensif lah, entah dengan bersujud di depan umum yang ditampilkan di depan publik sehingga jutaan umat Islam tahu, atau bagaimana kan begitu. Sampai minta putusan mungkin berada. Ya kalau memang dia ada ketulusan dan tidak ada niatan mencemarkan, ya kenapa tidak kalau memang ancamannya pidana. Dari pihak abang sendiri, abang meminta ini dan Bagaimana tuh siap meminta mereka untuk sujud? Kembali lagi, karena ini baru pelaporan ini. Iya, tapi tadi udah tertulis akankah meminta Budi Dalton dan Mang Saswi Sule untuk sujud supaya Ya, kalau memang mereka itu ikhlas, ya bersedia, kenapa harus tidak mengakui kalau memang mereka sadar? Itu kan hanya usul dari kami. Tentu kan kami juga tidak memaksa bahwa mereka harus sujud bagaimana supaya kita memaafkan, tidak. Itu kan nanti takut merendahkan mereka. Tapi kalau memang merasa khilaf dan niatnya tidak ada ke sana, ya tergantung keikhlasan mereka mau sujud atau enggak. Yuk Bang, laporannya Bang, Bang. Bang, namanya siapa Bang? Nama Siapa Bang? Saya Muhammad Mualimin. Bang, sini Bang, atas Bang. Bang. Bang namanya siapa? Naikkan lagi Bang. Rijal apa Muhammad? Tahan bang, sebentar. Tahan dulu bang. Muhammad Mualimin. Bang, sini Bang, dikit lagi Bang. Muhammadnya ya. Ini Udin.